Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tersampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga akan dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali hari ini bisa silaturahim, bisa bermuajahah dengan Bapak Ibu semuanya. Sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Yang paling penting setelah nikmat iman, Islam, ihsan, ya tentu adalah nikmat sehat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang, ya kalau Indonesianya itu tadi, kalau Arabnya sebenarnya namanya tawakal. Yaitu tentang al-bab, babut tawakkul, atau bab tentang tawakal. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tawakal? Jadi ketika kita mengatakan kita tawakal atau berserah diri kepada Allah, itu ya maksudnya apa? Ya. Jadi tawakal itu pangapunten nggih. Jadi tawakal itu bukan ibadah lisan, bukan ibadah fisik juga bukan. Nggih. Jadi jenengan mau mengatakan saya sudah bertawakal kepada Allah misalnya, tapi kalau hanya di lisan saja, itu namanya belum bertawakal. Ya. Ya karena apa? Karena tawakal itu adalah ibadah hati. Ya, enggak kelihatan sebenarnya tawakal itu, sama seperti sabar, ya sama seperti khasyah misalnya, atau takut, atau ibadah-ibadah batin lainnya. Ya. Jadi jenengan misalnya mengatakan saya bertawakal kepada Allah tapi di lisan, kemudian jenengan mencari orang pintar misalnya, maka tawakal jenengan itu batal. Di antara mubtilatut tawakkul itu tadi. Ya jenengan hanya lisaniyah saja, secara lisan jenengan mengatakan tawakal, tetapi setelah itu kemudian jenengan nyari orang pintar. Ya. Nyari mbah dukun, nyari jampi-jampi misalnya, atau yang lain-lain lah. Maka tawakal yang kita ucapkan secara lisan itu kemudian menjadi batal, gitu loh. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tawakal? Atau secara bahasa tawakal itu sebenarnya apa sih? Ya. Jadi tawakal itu kalau dalam bahasa Arab secara makna, ya, itu bermakna al-i'timad wat tafwid. Ya. Al-i'timad itu ya artinya menyandarkan diri, ya. Nah, makanya ada peribahasa itu al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Ya, percaya atau bersandar pada diri sendiri itu adalah pangkal kesuksesan. Atau at-tafwid. Ya. Tafwid itu bermakna yang memasrahkan. Fawwada yufawwidu itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita di pesantren, fawwid itu ya artinya setorkan, mau pasrahkan. Jadi kita sudah ngasih soal nih, ya, fawwidu atau fawwidnah, ya, kumpulkan maksudnya, atau serahkan, ya.
Dia secara bahasa ya artinya menyandarkan menyandarkan atau ya menyerahkan. Ya. Cuma yang dimaksud di sini ini menyandarkan dan menyerahkan itu kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita tawakalnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya juga tawakal, tetapi tawakalnya itu batil gitu loh. Ya. Jadi kalau kita tawakal kepada selain Allah, maka tawakal kita itu batil. Ya salah gitu loh. Ya. Maka tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ada banyak ayat ya yang memerintahkan kita untuk bertawakal. Ya. Kurang lebih dalam Al-Qur'an itu kata-kata tawakal itu disebutkan lebih dari 80 kali. Ya. Bukan di satu surat, tetapi di berbagai surat. Ya. Jadi bukan hanya misalnya di surah Al-Baqarah, tetapi di surat-surat yang lain juga ada. Ya, bayangkan 80 lebih ya ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal itu tadi. Maka ini tentang maknanya sebenarnya saya sudah kirimkan. Ya kalau jenengan mau materinya ya nanti minta ke Mas Wahyu, okay? Materi yang saya sampaikan misalnya, tetapi semuanya berbahasa Arab, Pak. Okay? Saya lebih suka ya materi itu yang berbahasa Arab ya, karena ya kita tinggalnya di pondok dan biasa dari dulu itu belajar tentang ya bahasa Arab gitu aja. Ya kalau di pondok itu kan jangan tanya materinya. Kalau di pondok itu materinya itu bukan hanya 7, 8 atau 10 materi gitu loh. Jadi pondok itu ya materinya tentang hidup dan kehidupan. Ya, dari bangun tidur sampai dengan tidur itu materi. Jadi pondok itu bukan hanya ekstra, ya bukan hanya intra, tetapi bahkan kalau di pondok itu ada istilah ko-kurikulum. Jadi intra kurikulum itu mungkin paginya, ekstra sorenya, tetapi kurikulum pendukungnya itu yang disebut dengan ko-kurikulum itu ya selain itu. Maka mereka pakai sarung juga diajarkan, ya tidurnya juga diajarkan, tidur yang baik itu ya seperti ini, apalagi kemudian ngajinya. Maka di pondok itu ya 24 jam memang is materi semua, bukan materi harta ya, atau kurikulum semua. Makanya di pondok itu ya kata kiai dulu ya memang pondok itu kurikulumnya kurikulum hidup dan kehidupan. Ya 24 jam itu namanya kurikulum. Bagaimana dia menghargai yang lebih tua misalnya, ya di pondok diajarkan. Ya. Ya di luar mungkin ya hanya diajarkan tetapi prakteknya nggak dipantau. Tapi kalau di pondok kan selalu terpantau. Ya. Nah itu tentang ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang membahas tentang tawakal. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tawakal itu? Ya, kalau tadi secara bahasa kemudian sudah kita sampaikan, ya tawakal itu makna ya bersandar, berpasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Maka apa sebenarnya yang diinginkan atau yang dimaksudkan dengan kita bertawakal? Maka amat tawakkul syar'an faqad arrafahu salaf. Secara syariat, ulama-ulama salaf itu menafsirkan tentang tawakal itu. Yang pertama, yang harus ada dalam tawakal itu adalah huwa as-siqatu billah wa tamamul yaqinu bihi. Jadi dalam tawakal kita itu ada rasa sikoh itu ya percaya banget. Wa tamamul yakin, dan keyakinan yang sempurna. Ya kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya adalah antu'mina annallaha la yudayyi'uka. Jadi di antara maksud sikoh itu tadi bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Oh kita hambanya, kita menyembah kepadanya, masa iya kemudian kita disia-siakan? Ini rasa sikoh namanya, keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita.
Jadi dalam tawakal kita itu harus ada siqah wa tamamul yakin, dan keyakinan yang sempurna kepada Allah. Enggak ada sama sekali keraguan. Iya. Ya kepada Allah. Oke. Nanti ada beberapa contoh, baik ulama, baik sahabat maupun para tabi'in. Ya. Jadi tawakal itu harus ada unsur siqahnya. Yang kedua, dalam tawakal itu juga ada husnudzanni billah. Enggak ada kecuali ya husnudzan, baik sangka kepada Allah. Ya dalam tawakal itu enggak ada namanya suudzan itu kepada Allah, itu enggak ada. Apapun hasilnya, apapun nilainya, dia dengan husnudzan, dengan berbaik sangka kepada Allah. Nah kalau kemudian kita masih berburuk sangka, maka itu namanya bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Atau maksudnya, ya anta tafa'ala annallaha sayu'tika ma turidu afdal. Ya juga sama, meyakini bahwasanya Allah itu akan memberikan ma turidu afdal, apa yang kita inginkan, bahkan lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan. Iya. Misalnya jenengan mintanya, ya Allah, wah jauh saya ke pengajian, andaikan saya punya sepeda, gitu loh. Jadi yang dikasih itu bukan hanya sepeda ontel, bahkan dikasihnya motor. Padahal dengan mintanya itu mungkin udah sepeda ontel aja cukup, ya Allah. Iya. Itu namanya kullama turidu afdal. Semua yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah, bahkan bisa jadi yang kita minta itu Allah memberinya lebih baik dari apa yang kita minta. Ini tawakal. Jadi unsur yang kedua setelah siqah tamamul yakin adalah husnudzanni billah. Kemudian yang ketiga yang juga harus ada dalam tawakal itu adalah ar-ridha anillah. Ya ridha, ya terima gitu loh, ya senang dengan apa yang Allah berikan itu tadi. Baik itu baik, kita enggak ridha ya nyari Tuhan lain lah. Bahasanya dalam hadis itu kan begitu. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwaya. Ya siapa yang tidak ridha dengan qadaku, tidak sabar dengan ujian atau cobaanku, maka cari Tuhan aja selain saya, dan keluar dari bumi saya ini. Ya, kira-kira kalau jenengan diusir dari rumah mertua masih mending nyari kontrakan. Nah kalau jenengan diusir dari bumi Allah ini, kemudian jenengan mau tinggal di mana? Kan nggak ada tempat tinggal lain, maka nggak ada pilihan kecuali ya kita itu harus ya ridho. Nih, bab ridho ini panjang lagi pembahasannya dalam kitab-kitab. Ya. Itu yang ketiga. Jadi siqah billah, tamamul yakin, kemudian husnudzan, kemudian yang keempat yang harus juga ada dalam tawakal itu adalah ar-ridho. Ya, ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sekali lagi baik menurut kita ataupun baik itu jelek menurut kita. Ya. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang juga harus ada dalam tawakal kita itu adalah alla takhafu siwallah. Enggak ada yang kita takuti itu selain Allah. Ya. Jadi takut dalam makna yang jenengan itu yang misalnya berlari, atau jenengan misalnya apalagi sama hantu gitu loh. Jenengan mau berangkat malam-malam ke pengajian, wah lewat kuburan ini. Ya, jenengan takut misalnya. Nah kalau jenengan masih ada rasa takut seperti itu, ya berarti tawakal jenengan sudah batal. Di antara mubtilatu tawakul itu ada. Ya. Jadi ia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tadi, Pak? Ya, ada 5, ya.
di antara unsur-unsur tawakal, dan semuanya itu masuk dalam unsur tawakal itu tadi. Ya. Jadi satu adalah apa yang disebut dengan siqah, keyakinan, ya, percayaan kepada Allah, tamamul yakin. Kemudian yang kedua adalah husnudzon, yang ketiga adalah ar-ridha, yang keempat adalah apa tadi, Pak? Yang keempat itu tadi tamamul yakin. Yang kelima adalah alla takhaf siwallah. Yang keenam adalah ayya'isha ma'allah. Ya, kita hidup selalu ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tawakal secara syar'an menurut para ulama. Jadi secara syariat yang dimaksud dengan tawakal itu ada enam unsur itu tadi. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada enggak sebenarnya contoh dari para nabi, ya, atau sahabat nabi, ya, atau bahkan para tabi'in yang betapa mereka itu ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak. Ya. Banyak sekali lagi. Tetapi di antara yang paling atau yang mudah diingat oleh kita itu aqwa, yang paling kuat. Ya. Di antara kisah-kisah tawakal itu, yang pertama adalah kisah hijrahnya Nabi. Ya. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu sangat berkuasa, kira-kira, ya. Allah itu sangat berkuasa untuk memindahkan Nabi itu langsung ke Madinah. Ya. Sama seperti misalnya ketika Allah memperjalankan Nabi itu pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Oh, sangat mudah. Nah, tiba-tiba misalnya Nabi di rumahnya, Allah mau pindahkan misalnya langsung ada di Yastrib atau di Madinah pada saat itu, mudah sekali. Ya. Tetapi itu kan menghilangkan proses, menghilangkan sebab gitu loh. Jadi tawakal itu enggak menghilangkan sebab. Tetap harus kita itu usaha plus doa. Tetapi hasilnya itu ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal itu kemudian menerima apa yang telah terjadi tanpa adanya usaha untuk merubah misalnya ya keadaan kita. Bukan. Ya, Nabi itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika beliau hijrah, ya, itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa tawakalnya kepada Allah. Ya, Nabi itu dari rumah beliau, ya, melakukan hijrah itu bersama sahabatnya. Bahasanya sih rafiqu, sahabat yang paling setia lah, ya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kisahnya tadi saya itu jangankan pengajian begini, habis mandi aja bisa keringatan. Ya, sehat, alhamdulillah. Jadi Nabi itu melakukan peristiwa Isra dan peristiwa Isra. Ya, peristiwa hijrah itu dalam rangka tawakal yang sangat kepada Allah. Ya, bayangkan orang-orang Quraisy itu sudah mengganggu Nabi, bahkan mengancam Nabi. Ya. Jadi pada saat itu jumlah orang-orang muslim itu ya kurang lebih 70-an bersama Nabi itu. Ya. Ya, 70-an. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy, para pembesar Quraisy itu menyiksa atau bahkan mengganggu dakwah Nabi. Sudah nggak kondusif lagi. Ya, Nabi itu berdakwah ketika beliau ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, maka kemudian turunlah perintah untuk melakukan hijrah, ya. Nah, kemudian Nabi itu hijrahnya ke Gua Sur, bersama
sahabatnya Abu Bakar, ya. Kemudian dikejarlah oleh orang kafir Quraisy itu. Sampai kemudian mereka, ya, sampai ke Gua Sur. Ya cuma mereka itu nggak lihat ke bawah gitu loh. Ya ke lubang gua itu. Nah, Abu Bakar yang bersama Nabi, ya, beliau itu khawatir sangat. Bukan khawatir atas kematian dirinya, ya, tetapi khawatir atas kematian, ya, sahabatnya, ya. Nah, kemudian sedih, ya. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, andaikan mereka melihat ke bawah, nah kata Abu Bakar, la ro'ana, mereka pasti melihat kita, ya. Jadi dari raut wajahnya Abu Bakar itu sudah kelihatan sangat sedih, ya, bahasanya ya gundah lah barangkali, wah gemetar, ya, matilah kira-kira kita ini kalau sampai mereka itu kemudian melihat kita ke bawah. Maka kemudian Nabi menenangkan sahabatnya itu dengan mengatakan, ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuha. Ya, Abu Bakar, jangan engkau mengira kita ini sedang berdua. Ya, Allahu salisuha, yang ketiga itu adalah Allah. Ya. Akhirnya kemudian ya Abu Bakar yang awalnya tadi itu takut, gitu. Kayak lagi bukan takut kematian dirinya, tapi kalau ada apa-apa dengan sahabatnya ini, Nabi ini, habislah agama ini gitu. Ya, setelah kemudian Nabi menenangkan itu, menjadi tenang. Ya, jadi memintanya itu perlindungan kepada Allah. Maka dalam setiap ceramah, yahdillah, siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah, fala mudillalah, enggak ada orang yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah misalnya, maka dia tidak akan ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Siapa orangnya yang ada dalam perlindungan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bahaya. Jadi kalau kita dalam perlindungan Allah, misalnya siapapun yang mau membunuh kita, enggak bisa. Ya, dalam hadis qudsi misalnya, andaikan seluruh penduduk sinilah, ya, atau seluruh dunia, ya hendak membunuh kita, tetapi kemudian Allah belum membolehkan, atau bahasanya belum menulis itu terjadi, ya, kematian itu pada kita. Ketika misalnya kematian saya, ya karena misalnya karena naudzubillah, ya, karena sakit atau kecelakaan, tetapi mereka mau membunuh kita, ya, di sana sudah tertulis, ya, rufi'atil aqlam, sudah kering lah bahasanya tinta itu, si fulan ini matinya karena ketabrak, maka dia nggak akan pernah mati dalam keadaan terbunuh. Ya. Jadi apa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, ya, bahwa yang ketiga ini Allah. Ya, jangan kita itu mengira bahwa kita itu ya hanya berdua aja, tidak. Ya. Tetapi semua perangkat usaha itu Rasulullah sudah siapkan. Ya. Jadi tawakal itu nggak menghilangkan usaha. Sekali lagi, jadi Nabi itu sudah siapkan siapa yang menggantikan beliau di tempat tidurnya, sudah. Siapa yang membawa, ya, tukang membawa makanan ke Gua Sur itu siapa, itu juga sudah direncanakan. Asma bintu Abu Bakar itu tugasnya hanya membawa makanan, ngirim Nabi dan orang tuanya. Ya, Nabi juga sudah mempersiapkan kuda yang terbaik, ya, yang bisa beliau pakai untuk hijrah ke Madinah atau Yasrib pada saat itu. Nabi juga bahkan karena nggak bisa nggak tahu jalan, Nabi itu juga sudah mencari, ya, atau membayar orang yang bisa menunjukkan beliau itu ke kota Madinah. Ya. Jadi tawakal beliau itu bukan kemudian ya pasrah aja lah kepada Allah, mati ya matilah gitu. Enggak. Ya. Semuanya sudah dipersiapkan gitu loh. Ya. Kerjanya betul-betul maksimal. Iya, kemudian hasilnya itu kemudian beliau pasrahkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hasilnya ya, sudah semuanya dipasrahkan, diusahakan oleh Nabi. Ya, tetapi hasil itu tetap adalah Allah yang menentukan. Ya, itulah yang disebut dengan at-tawakal. Kemudian siapa lagi? Jamaah yang dirahmati Allah, yang juga tawakalnya itu kuat, adalah apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau bahasanya ya Khalilur Rahman, ya kekasih Allah gitu loh. Ya. Kapan itu? Ketika beliau itu dibakar oleh orang tuanya dan kaumnya. Nggih. Ingat nggih peristiwa Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh kaumnya, ya termasuk karena beliau memotong sembahan-sembahan mereka, kemudian meninggalkan yang paling besar itu, ya. Maka kemudian mereka pada bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, ya. Ibrahim, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami atau Tuhan-Tuhan kita, ya. Maka Ibrahim dengan mantap kemudian mengatakan bal fa'alahu kabiruhu. Tuh yang besar itu. Ya. Kemudian mereka marah, ya. Marah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kami tahu itu enggak bisa apa-apa. Ya, enggak mungkin dia yang melakukan. Nah, kalau kemudian itu enggak bisa apa-apa, kenapa kalian sembah? Marahlah mereka, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim itu diputuskan untuk dibakar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar nih, banyak banget kayu bakar itu, ya. Kemudian dibakarlah kayu bakar itu. Nah, kemudian masalahnya mereka bingung, ya. Loh, Ibrahim ini masih ada di sini gitu loh, masih di luar, ya. Masih di luar, gimana caranya memasukkan Ibrahim ini ke dalam api? Ya, kalau mereka ngantarkan atau melemparkan, mereka juga terbakar. Ya, akhirnya mereka buat ketapel. Ya, untuk melemparkan Ibrahim ke api itu dibuatlah alat pelontar. Ya, pelontarnya besar. Jadi Nabi Ibrahim itu diikat, kemudian masukkan, kemudian dilemparkan. Masuklah Nabi Ibrahim itu ke dalam kobaran api itu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apakah kemudian apinya mati? Enggak. Ya. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan, ya, dia sudah siap-siap nunggu perintah. Oh, Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah gitu loh. Jadi harapannya kemudian kalau Allah memerintahkan untuk menurunkan hujan hanya untuk tempat situ, maka tinggal klik hujan itu turun. Ya. Jadi dia tinggal menunggu. Ya. Maka kemudian apa juga yang terjadi? Jibril itu juga datang kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan saya? Ya. Kata Jibril. Oh, Jibril pengennya ya api itu kemudian dipadamkan dengan sayapnya lah gitu. Ya, tinggal satu kali kepak mati itu. Jangankan ya segitu. Ya. Dan Jibril juga menawarkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim butuh bantuanmu enggak? Enggak, kata Nabi Ibrahim. Ya. Apakah butuh bantuan Allah? Iya, kalau butuh bantuan Allah. Ya. Ya, kenapa enggak minta bantuan kepada malaikat Jibril? Karena engkau juga makhluk. Engkau juga butuh perlindungan kepada Allah. Ya, ngapain saya butuh bantuanmu? Enggak, kata Nabi Ibrahim itu dengan jelas kepada malaikat Jibril. Enggak. Nih. Nah, apakah kemudian apinya mati gara-gara hujan, atau apinya kemudian misalnya padam gara-gara malaikat Jibril? Tidak. Ya. Ya, Nabi Ibrahim kemudian berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, berdoa hanya kepada Allah. Ya, kemudian Allah bahasanya berfirman. Ya, api itu juga makhluk. Ya, Jibril juga makhluk. Malaikat-malaikat yang lain juga makhluk. Maka kemudian Allah mengatakan kepada api itu, ya naru. Ya, kalau bahasa Al-Quran kul, ya kulnya itu ya Allah tapi mengatakan, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, jadilah engkau ini bardan, sejuk. Ini bahasanya dingin gitu loh. Wasalaman ala Ibrahim, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Jadi siapa yang sudah dalam perlindungan Allah, ya nggak bisa kita kemudian ya mengganggunya gitu loh. Membunuhnya apalagi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Api itu hanya membakar yang ini pengikatnya Nabi Ibrahim itu. Ya, tali yang mengikatnya itu yang terbakar. Tapi Nabi Ibrahim masih utuh. Enggak ada satu bagian tubuhnya pun yang terbakar. Padahal api itu besarnya seperti apa? Ini orang sudah kalau bertawakalnya, berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mau kemana-mana, maka kita dianjurkan untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, karena apa? Karena apa saja bisa terjadi. Ya, jenengan ini sudah hati-hati, sudah minggir jenengan ini. Tiba-tiba tetap aja ada yang dari belakang nyerodok. Iya. Kamu nggak hati-hati? Enggak, saya ini sudah hati-hati Pak, misalnya. Ya. Tetapi kalau kemudian Allah mau memberikan musibah itu tadi, ya sudah terjadilah. Enggak ada orang yang berangkat dari rumahnya itu misalnya niatan untuk mencari celaka juga enggak ada. Ya, termasuk yang nabrak itu tadi. Enggak pernah membayangkan di jalan mau nabrak orang, enggak. Ya. Tapi kalau itu sudah Allah menghendaki, ya terjadilah. Ya. Masya'a illam yasha' lam yakun misalnya. Jadi apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki enggak akan pernah terjadi. Maka jenengan nih sekali lagi, kalau jenengan mau keluar dari rumah, mau bepergian kemana-mana, maka jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya. Pokoknya pasrahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi di jalan itu kita nggak pernah tahu. Ya. Tetapi kalau Allah menghendaki misalnya kita terjadi suatu naudzubillah sekali lagi ya kecelakaan, maka karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Ya. Ya, termasuk jenengan mau nitipkan apapun anak misalnya di pondok, ya, jenengan nggak bisa menjaga mereka, nggak bisa juga menjaga ustadz-ustadznya. Yang bisa menjaga anak kita atau anak jenengan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipkan kepada Allah, doakan, ya Allah, saya masukkan anak saya di pondok, mudah-mudahan dia menjadi anak yang baik, syukur-syukur bisa menghafal Al-Quran. Ya, jenengan sudah ikhtiar, ya, ikhtiar jenengan sudah masukkan, pilihkan tempat yang terbaik gitu loh. Ya, masukkan anak ke pondok. Ya. Jadi itu ya Nabi, ya pada waktu peristiwa ya hijrah lah gitu. Kemudian siapa lagi? Ibrahim. Pada waktu beliau dibakar oleh kaumnya gitu loh. Nah, yang ketiga, di antara kisah-kisah para nabi yang tawakalnya itu juga sangat, bahkan mereka mendapatkan nabi sebagai nabi ulul azmi itu adalah yang ketiga itu adalah Musa, Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa itu jalan-jalan, kemudian beliau mendapati satu kaum, ya. Nah, kaum ini ada di sebuah mata air sedang meminumkan gembalaannya. Nah, tiba-tiba beliau melihat di belakang kaum laki-laki ini
ada dua wanita yang sedang antri juga untuk meminumkan es gembalaannya gitu loh. Pada saat itu Nabi Musa itu sebenarnya dalam kisahnya itu beliau itu sudah beberapa hari nggak ada makanan lah gitu. Tapi ya beliau hanya bertawakal aja kepada Allah. Tiba-tiba Allah menunjukkan jalan ke tempat itu gitu loh. Ya. Nah kemudian Nabi Musa melihat si wanita ini kasihan. Nah kemudian beliau dengan inisiatif beliau, ya, beliau ingin membantu kedua wanita itu untuk meminumkan gembalaannya. Akhirnya ya udah, ya. Nabi Musa karena laki-laki ya juga bisa bergabung dengan para laki-laki yang sedang meminumkan gembalaannya itu. Akhirnya diminumkanlah gembalaannya si wanita ini. Ya. Nah setelah itu kemudian maka beliau yang mengantarkan atau diajak oleh si wanita ini untuk bertemu dengan ayahnya. Wa abuna syekh. Ya ayah kita itu sudah tua atau sudah sepuh gitu. Ya. Nah kemudian setelah itu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Musa itu bukan hanya mendapatkan makanan, ya, buah dari tawakalnya itu, tetapi bahkan salah satu di antara wanita itu menjadi ya istri beliau, ya, menjadi istri beliau. Yang kebetulan itu adalah anaknya Nabi siapa bu? Nabi Ishak. Ya, jadi dua perempuan itu adalah anaknya seorang nabi, ya, kemudian itu dibantu oleh Nabi Musa, bukan hanya perutnya yang kenyang Nabi Musa, ya, tetapi kemudian juga salah seorang di antara mereka itu dijodohkan atau bahasanya itu ya dinikahkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini satu, ya. Nah yang kedua juga masih seputar Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa dengan pengikutnya, ya, dengan kaumnya, pada waktu Musa dan kaumnya itu melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun wa mala'ahu dan para pembesarnya, ini banyak dikisahkan dalam Al-Quran, ya. Nah kemudian di depannya itu sudah lautan lah gitu, gitu. Sementara ini kalau saling memandang, ya, pasukannya Nabi Musa dengan pasukannya Raja Fir'aun itu saling memandang, mereka sudah dekat. Sehingga orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa itu mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita ini kemudian akan kena. Di depan kita sudah ada lautan, kita mau lari kemana? Ya. Tetapi kemudian ya pada saat-saat seperti itu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya ini, inna rabbi sayahdin, atau lengkapnya dalam Al-Quran juga ada, sesungguhnya Rabbku ya tidak akan pernah menyia-nyiakanku, Rabbku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku, ya. Dia berlindungnya itu langsung kepada Allah, bukan kepada apapun lah gitu. Dan perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu, Nabi Musa nggak pernah membayangkan tongkat itu lautan itu akan terbelah. Pokoknya manut aja. Jadi Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu, mau jadi apa itu Nabi Musa nggak pernah tahu. Apakah mau lautannya terbelah, ya, atau dia mau bisa jalan ke di atas lautan itu, nggak pernah mikir. Pokoknya ya tawakal aja kepada Allah. Ya, bentuk pertolongan Allah itu bisa macam-macam, nggak pernah sebelumnya kita bayangkan. Akhirnya kemudian Nabi Musa memukulkan itu tadi tongkatnya itu ke lautan itu, akhirnya lautan kemudian menjadi terbelah. Ya, akhirnya Nabi Musa dan bala tentaranya itu kemudian melanjutkan perjalanannya, ya, sampai kemudian Fir'aun ketika mau
sampai ke lautan itu sempat bingung. Wah, jangan-jangan ini jebakan gitu loh. Ya, tapi karena ambisinya untuk membunuh Musa sama bala tentaranya, akhirnya dia lalui itu. Ya, betul. Ya, ternyata setelah sampai di ujung sana, Musa dan bala tentaranya sudah sampai di ujung sana. Lautan itu yang awalnya terbelah kemudian menjadi bersatu lagi. Apa yang terjadi? Ya, Fir'aun dan bala tentaranya ya tenggelam. Ya, yang Allah selamatkan hanya Fir'aun jasadnya saja sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Sampai sekarang muminya katanya ya ada. Ya kalau jenengan umrah plus saja Mesir. Ya. Bukan untuk menghormati Raja Fir'aun, tetapi untuk bahwa kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Ya. Nah, ini kalau tadi para nabi. Ya dari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, ya kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada sebenarnya satu kisah, ya dari sahabat Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Nabi. Siapa beliau? Adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini adalah panglima besar Islam. Dapat julukan itu As-Saiful Maslul, ya, pedang yang terhunus. Khalid bin Walid ini semua peperangan yang dipimpin oleh dia itu menang. Ya, lebih dari 100 peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu semuanya mengalami kemenangan. Tetapi beliau di akhir hayatnya itu ya sempat nyesel. Oh, saya berjuang di jalan Allah itu pengennya mati syahid. Ya, ternyata beliau walaupun 100 kali peperangan itu tadi, tapi tidak mati di ujung ya tombak atau di ujung pedang, tidak. Beliau matinya sakit. Ya. Nah, Khalid bin Walid ketika datang ke Rom, ya, Romawi gitu. Sebelumnya sudah diperingatkan oleh orang-orang, Khalid, ingat, kalau kamu masuk ke satu daerah ini, jangan pernah engkau meminum minuman yang disuguhkan oleh penduduk sana. Ya, karena itu pasti racun. Ya. Racunnya bukan cuma racun tikus, racun pokoknya ganas lah bahasanya begitu. Ya. Dia racunnya racun, iya ganas. Nah kemudian Khalid itu, nah ini karena sekali lagi nggak boleh kemudian dijadikan unjuk unjuk kebolehan, maksudnya gitu, apalagi buka praktek, ya kemudian Khalid nggak melakukan itu. Ya pada saat itu saja beliau melakukan itu. Ya. Jadi akhirnya setelah Khalid itu sampai ke satu perkampungan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul, ternyata penduduknya itu menyuguhkan minuman bahasanya. Ya. Minumannya itu tapi bukan khamr, bukan madu, tetapi itu racun yang sangat ganas. Ya. Akhirnya disuguhkan kepada Khalid bin Walid, ya. Dan Khalid kemudian membaca doa, ya di antara doa yang dibaca adalah ini doa semua hal lah yang bisa kita lakukan adalah bismillah. Ya. Tidak ada yang bisa membahayakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka racun yang ganas itu kemudian beliau minum. Enggak terjadi apa-apa. Tapi habis ini jangan praktek. Tiba-tiba jenengan mau praktek minum racun, baca basmalah misalnya, SKO jenengan. Iya. Bahkan ke Khalid itu juga ketika ditawarkan, ya, kalau ini bukan racun tetapi khamr, ya. Ya, dia melihat seseorang kemudian membawa satu bejana. Dia tanya, apa itu yang ada dalam bejana itu? Ya, ada yang mengatakan dia cuka. Ini cuka.
Maka kemudian Khalid mendoakan, mudah-mudahan apa yang ada di dalam bejana itu adalah betul-betul cuka. Jadi cuka. Iya. Jadi cuka. Padahal awalnya itu adalah khamar. Ada kisah juga yang mengatakan bahwa itu adalah ya khamar, tetapi orang yang membawa itu mengatakan ini madu. Ya, Khalid mendoakan lagi, ya Allah, mudah-mudahan apa yang ada di dalam bejana ini menjadi madu. Jadi madu. Ya. Tapi Khalid itu setelah itu nggak buka praktek. Ya, pasang plakat, dibuka apa menjadi ini misalnya, enggak. Karena itu nggak bisa apa diperjualbelikan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi tawakalnya kepada Allah, ya, mengalahkan racun yang sangat ganas sekalipun. Ya. Ya, betapapun kesulitan hidup ini, ya, betapapun jenengan misalnya diremehkan oleh tetangga, oleh keluarga, oleh saudara misalnya, enggak ada yang tahu. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, jenengan menjadi orang yang tajir melintir, Ibu. Iya. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang diremehkan, itu kan ada banyak kisahnya. Tetapi itu kan masalah gaib. Ya, sekarang dia barangkali di atas gitu. Tiba-tiba ya 2 tahun lagi dia di bawah. Sekarang dia tajir misalnya, ya 2-3 tahun lagi kemudian dia menjadi miskin. Maka dalam Quran surah Al-Kahfi misalnya, ya, Allah ada kisah tentang ada 2 orang, ya, 2 orang sahabat nih, satu kaya, satunya miskin. Ya, satu kaya, satu miskin. Yang kaya ini punya 2 kebun, ya, 2 kebun anggur. Kemudian anggurnya itu selalu berbuah, artinya memberikan hasil. Ya, di samping anggur itu kemudian ada pohon-pohon kurma. Yang kurma ini juga setiap kali berbuah-buahnya itu pasti baik lah gitu. Sampai dia mengatakan kepada si temannya si fakir ini, ana aksaru minka, saya lebih banyak dibandingkan dengan kamu itu. Ya, harta saya lebih banyak, ya pengikut saya lebih banyak, ya termasuk juga anak. Ya. Sampai kemudian karena kesombongannya dia mengatakan bahwa kiamat itu nggak akan terjadi. Nah, jangan lihat, nanti buka surah Al-Kahfi ayat ya pokoknya 37 sampai dengan 44 lah. Ya, itu kisah tentang orang ini. Ya. Nah, akhirnya si temannya yang miskin ini mengatakan, "Mbok, kamu kalau melihat sesuatu, ya, atau melihat kebunmu yang seperti itu jangan merasa sombong gitu loh. Mbok katakan kepada Allah itu misalnya, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, apa yang Allah kehendaki terjadi, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau jenengan melihat anak, misalnya anak saya kok cantik, pintar gitu, maka katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini lafadznya langsung dari Allah, ya, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Iya. Al-Kahfi ya pokoknya ayatnya itu sekitar 37 sampai dengan 44. Gitu ya. Nah, si sahabatnya ini menasihati dia. Ya. Tetapi kemudian ditolaknya mentah-mentah oleh ini. Kira-kira kamu ini kere, nggak usah macam-macam gitu loh. Maka kemudian si orang miskin itu mengatakan, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbana. Ya, mudah-mudahan Rabbku memberikan kebun yang lebih baik dari kebunmu yang ini. Ini kata doanya orang miskin. Maka jangan macam-macam sama orang miskin nih. Doanya itu tembus langit. Ya, kata orang miskin ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kebunmu ini. Tetapi kata-kata asa itu membandingkan itu di akhirat, Bapak Ibu. Ya.
Jadi anggur yang di dunia atau kurma yang di dunia, ya, atau makanan apa tuh yang paling enak di dunia ini, buah apalah gitu? Hah? Paling lezat lah, paling jenengan sukai. Sampai saking enaknya jenengan nggak bisa beli gitu lah. Atau mikir mau beli gitu. Anggaplah durian. Ya durian apa Bu yang paling enak itu? Motong ya? Atau durian apalah? Yang harganya bisa ratusan. Ya. Jadi apa doanya ini, mudah-mudahan saya bisa memiliki bahasanya kebun atau buah yang jauh lebih baik daripada buahmu di dunia ini. Nanti di akhirat maksudnya. Jadi buah di akhirat itu ya sama saja. Namanya juga durian gitu loh. Namanya juga rambutan, namanya juga kurma. Tetapi sebaik-baiknya makanan di dunia, ini perhatikan Bu, sebaik-baiknya makanan di dunia, semahal-mahalnya makanan di dunia, tetap ada efek sampingnya. Iya enggak? Mau jenengan beli durian harganya 300.000 sekilo, ya? Misalnya nggak usah belilah, saya kasih ini, nih 3 juta, ya misalnya kamu belikan durian, habiskan, ya, kira-kira apa yang terjadi itu? Udah 10 lah, 10 durian, ya, wes montong-montong lah gitu, ya, apa yang terjadi? Ya, asam urat jenengan bisa kambuh, darah tinggi jenengan juga bisa kambuh, ya. Itu seenak-enaknya makanan di dunia. Tetapi kalau di akhirat namanya juga sama, ya durian gitu loh. Tapi buat jenengan mau makan sampai berapapun asam urat jenengan tetap enggak kambuh. Ya, jenengan juga enggak akan pernah merasa enek. Ya. Terus pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi bali. Ya. Makanan-makanan yang ada di akhirat itu ya namanya sama, tetapi nggak pernah kita rasakan, nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita melihatnya. Ya, harus pokoknya beda lah gitu. Ya, makanya doanya bagi orang-orang yang sekali lagi ya boleh mendoakan orang-orang yang sombong. Akhirnya si orang ini tadi kebunnya itu ada yang mengatakan, ya itu terkena hujan. Ada dalam tafsir dalam terjemahannya jangan kalau baca itu ya petir gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu mengatakan ya pokoknya azab. Azab itu bisa petir, bisa hujan, bisa malaikat membalikkan kebun itu kemudian yang awalnya di bawah menjadi di atas gitu. Ya, tumbuh-tumbuhan itu yang awalnya di atas menjadi di bawah ya bisa aja. Secara umum maknanya azab. Akhirnya kemudian dia ya bahasanya itu stres. Fakaffa aydiyahum. Orang stres itu akhirnya nepuk-nepuk tangan, bolak-balikkan tangannya. Ya orang stres itu kayak apa tuh? Ya yang bolak-balikkan tangan atau dia begini atau begini. Pokoknya begitulah. Akhir kesudahan bagi orang-orang yang sombong. Ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Udah jam 9 ternyata. Mohon maaf, belandang waktunya 5 menit ya. Katanya 8.45 ya. Sekarang sudah jam 45.55 ya rondonnya itu. Sekarang sudah jam 9 pas. Jam saya, jam jenengan ya enggak tahu. Mohon maaf atas semua kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.